Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani dari Lokal 4C MKS UIN STS Jambi. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan. Yang pertama, materi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, modal, serta perolehan laba atau rugi. Pihak-pihak berkepentingan yang terdapat di dalam laporan keuangan ini adalah pihak internal, yaitu pihak manajemen, pihak pemilik perusahaan, dan terdapat pihak eksternal yang di dalamnya terdapat yaitu kreditor, investor, pemerintah, serta karyawan. Selanjutnya, materi tentang laporan laba rugi. Laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode tertentu. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Kedua, untuk memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh laba atau merugi. Selanjutnya, materi tentang arti penting dan kegunaan analisis break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba atau juga tidak menderita kerugian. Kegunaan break-even point telah ditemukan bahwa analisis break-even point sangat penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui pada tingkatan produksi beberapa jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan, atau dengan kata lain, dengan mengetahui break-even point, kita akan mengetahui hubungan antara penjualan, produksi, jual beli, biaya, rugi atau laba, sehingga memudahkan bagi pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain dari rasio ini adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang pada saat jatuh tempo, yaitu rasio profitabilitas, yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dan dalam satu periode. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas atau efisiensi. Selanjutnya, rasio solvabilitas merupakan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibayar dengan utang. Artinya, besar jumlah utang yang digunakan untuk perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Dan terdapat rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per lembar saham. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Secara garis besar, pengertian kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai bagian
dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait aspek pemimpinan dan penyaluran dana. Selanjutnya, materi tentang pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja adalah suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Arti penting manajemen modal kerja yang pertama adalah bahwa kegiatan seseorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dan waktu ke waktu atau kata lain sebagai besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar. Konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan ketiga konsep fungsional. Dan terdapat jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen yang terdapat di dalamnya yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Dan yang kedua, modal kerja variabel yang terdapat di dalamnya yaitu modal kerja musiman dan modal kerja siklis. Yang ketiga, modal kerja darurat. Terdapat pendekatan modal kerja. Yang pertama, pendekatan moderat, dan yang kedua, pendekatan konservatif atau radikal, dan ketiga, pendekatan agresif. Dan selanjutnya, materi tentang analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja adalah analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber penggunaan dana tersebut. Modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan perusahaan dibandingkan dengan modal tetap, maka modal kerja sifatnya lebih fleksibel. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan kerja, kebutuhan dan elemen-elemen modal kerja. Mudah berubah-ubah. Analisis pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan kegiatannya. Pembiayaan modal kerja. Analisis pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan analisis. Selanjutnya, materi tentang motif memegang uang tunai. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, motif transaksi. Pada pendekatan klasik diasumsikan bahwa tujuan setiap orang memegang uang adalah sebagai alat tukar. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Uang digunakan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan di masa mendatang. Dan yang ketiga, motif spekulasi, yaitu uang digunakan untuk investasi atau diharapkan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dan anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan dibebaskan, digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu.
Tujuan anggaran kas ini yang pertama, memberikan posisi kas pada akhir setiap periode. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pas pada waktunya. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi. Dan selanjutnya, materi tentang manajemen kas yang efisien. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun pembelian aktiva tetap. Selanjutnya, terdapat saldo kas yang optimal. Menurut William Baumol 1952 mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Selanjutnya, materi tentang penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan menurut Mulyadi 2008 halaman 202, penjualan adalah kenaikan aktiva yang berasal dari penjualan barang, dagangan, atau produksi selama periode tertentu yang merupakan kegiatan rutin perusahaan. Pengertian kredit menurut Kotler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Jadi penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan tetapi pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Ya, materi tentang risk-return trade-off. Pengertian risk atau risiko adalah dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Pengertian return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dan hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Subhoff, return merupakan laba investasi baik melalui bunga ataupun dividen. Beberapa pengertian dan return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kekurangan maupun keuntungan. Dalam satu periode akuntansi, hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah: yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dan investasi dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Terdapat kebijakan piutang. Pengertian piutang menurut Sudarsono, piutang adalah semua tagihan kepada seseorang, badan usaha, atau pihak lainnya dalam satuan uang yang timbul dan transaksi masa lalu. Piutang terjadi jika melakukan penjualan secara kredit kepada konsumen atau pelanggan. Piutang merupakan perkiraan penting dan bahkan piutang juga bisa menjadi bagian terbesar dari aktiva lancar perusahaan. Adapun penggolongan hutang dalam dunia bisnis. Yang pertama, piutang lancar. Piutang yang tertagihnya sesuai dengan perjanjian di awal.
Yang kedua, piutang tidak lancar. Piutang yang tertagihnya melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga, piutang yang dihapuskan. Piutang yang sudah tidak bisa ditagih lagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkrut. Yang ketiga, piutang dicadangkan. Piutang yang sudah disisihkan dari awal untuk menghindarkan dari piutang tidak tertagih. Selanjutnya, materi tentang persediaan. Pengertian persediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persediaan yang berasal dari kata dasar sedia dapat diartikan sebagai cadangan. Persediaan juga memiliki beberapa arti lain yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Hendrik Sagit Martinus, persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, menurut fungsinya, base stock lot size inventory. Yang kedua, fluctuation stock. Yang ketiga, anticipation stock. Dan menurut perusahaan manufaktur, yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Fungsi persediaan menurut Tampu Bolon. Yang pertama ada fungsi decoupling, yang kedua fungsi economic size, yang ketiga fungsi antisipasi. Selanjutnya materi tentang manfaat investasi pada persediaan. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon yang diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar, perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan. Yang ketiga, manfaat pemasaran. Karakteristik biaya-biaya dalam persediaan. Dalam mengelola inventory, perlu dipahami tentang perbedaan antara permintaan independen dan dependen. Secara singkat, perbedaan antara permintaan independen dan dependen yaitu kalau permintaan independen merupakan permintaan hanya terkait dengan barang itu sendiri, sedangkan permintaan dependen adalah permintaan terhadap suatu barang komponen sehubungan dengan adanya kebutuhan akan barang atau komponen lain yang tersusun dari berbagai komponen. Selanjutnya materi tentang sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pengeluaran jangka pendek meliputi dana yang ditanam dalam persediaan, pengeluaran pembiayaan, upah, dan gaji pegawai. Berikut merupakan jenis pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua, pendanaan tidak spontan yang memerlukan negosiasi adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Setelah sekian materi yang saya jelaskan, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.